Dalam mengembangkan pengaruh yang kita miliki, ada baiknya kita belajar lagi dari John Maxwell mengenai 5 tahap perkembangan kepemimpinan. Ini saya sangat suka. Karena betul-betul dapat dipraktekkan dan memang ini sungguh-sungguh nyata adanya. Kita temui dalam perjalanan kita menjadi seorang pemimpin, yaitu level-level kepemimpinan. Saya akan coba jelaskan secara umum terlebih dahulu di video yang ini, baru nanti kemudian kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, level yang paling dasar adalah position, atau bahasa Indonesianya jabatan. Nah, di level ini kita bicara mengenai rights, mengenai hak kita sebagai seorang pemimpin untuk diikuti. John katakan, di level ini, people follow you because they have to. Orang-orang mengikuti kita karena harus, karena wajib. Your influence on this level will not extend beyond the lines of your job description. The only authority you have is what your title gives you. The longer you stay at this level, the higher the turnover rate and the lower the moral of the people. Nanti kita jelaskan secara khusus. Kita beranjak ke level yang kedua. Permission. Kalau bahasa Indonesianya ini mungkin tepat jika disebut perkenanan begitu ya. Di sini, di level ini yang menjadi penting, kata kuncinya adalah relasi, relationship. People will follow because they want to. Orang-orang akan mengikuti kita karena mereka ingin, punya niat memang untuk mengikuti kita. People will follow you beyond your stated authority. This level allows work and ministry to be fun and joyful. If you stay too long on this level without rising, you will cause highly motivated people to become restless. Nah, yang berikutnya adalah tahap production. Produksi, bahasa Indonesianya atau produktivitas ya. Di level ini, kata kuncinya adalah result, hasil. People follow because of what you have done for the organization. Orang-orang akan mengikuti kita karena apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita hasilkan, bukti-bukti dari apa yang kita katakan dan kerjakan. This is where success is sensed by most people. They like you and what you are doing. Problems are fixed with little effort because of momentum. People sense godly success for the church. Kalau di sini untuk organisasi gereja misalnya begitu ya. Orang-orang akan rasakan bagaimana di tahap ini kita telah berhasil melakukan. Sehingga mereka terinspirasi. Dan di tahap inilah terjadi momentum untuk kesuksesan besar. Tahap berikutnya, people development. Kalau bahasa Indonesianya di tahap ini adalah tahap pengembangan orang lain. Kata kuncinya apa? Reproduction. People follow because of what you have done for them. This is where long-range growth occurs. Your commitment to developing leaders will ensure ongoing growth to the organization and to the individuals. Yang berikutnya tahap yang paling atas ya, tahap yang paling peak, yang paling tinggi adalah personhood. Atau sering juga dikatakan oleh John, ini tahap legacy. Nah, di tahap ini, kata kuncinya apa? Respect, penghormatan. People follow because of who you are and what you represent. This step is reserved for leaders who have spent years growing people and organization. Hanya sedikit orang yang dapat mencapai ke tahap ini. 5 tahap ini adalah tahap yang benar adanya. Kita beranjak dari tahap yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Bukan soal waktu, tapi ini soal pembuktian. Satu persatu tidak mungkin dilewatkan. Karena kalau terlewat, tidak akan membentuk bangunan kepemimpinan yang bertahan dan kuat. Masing-masing level menopang, menunjang level yang lain. Kita akan bahas berikutnya satu persatu level.